Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kami sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun engkau berada pagi hari ini. Hari ini kita ada di hari yang spesial. Kita memperingati di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Hari ini kita boleh rayakan kebangkitan Tuhan yang menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan beribadah menyenangkan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Dengan segala yang kita miliki, kita tidak mampu membalas pengorbanan Tuhan untuk membuat kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu pagi hari ini pastikan kita terhubung dengan Roh Kudus. Kita mau menaikkan pujian, hormat, kemuliaan, syukur, terima kasih hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Mari mulai bangun hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus. Haleluya. 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 Syukur. Terima kasih. Haleluya. Syukur.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami kembali ada di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Roh Kudus, berkaryalah Engkau Tuhan. Di ibadah online GPDI Immanuel Reder 1 pagi hari ini. Menjangkau setiap mata yang melihat siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami hamba-hambamu yang melayani, kami percaya ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami buka, alaskan, tahbiskan ibadah online GPDI Immanuel Reder 1 di pagi hari ini. Ibadah perayaan Paskah Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Mari katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Karena itu pagi hari ini bersukacitalah, amin. Haleluya. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan pagi hari ini. Satu peristiwa yang meneguhkan iman percaya kita, amin. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, haleluya, puji Tuhan. Iman percaya kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Kita diberi kemenangan, bahkan kita dijadikan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu pagi hari ini rayakan kebangkitan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian ini, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau hidup, kami tidak akan takut dan gentar menghadapi hidup ini Tuhan. Sebab Yesus hidup, kami tidak akan khawatir akan masa depan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Amin. Puji Tuhan. Sebab Engkau Allahku.
kepastian dan memberikan harapan dalam hidup kami, baik di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Dan inilah janjimu dan jaminanmu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan lagi hari ini dalam ibadah di mana kami akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami selalu memberikan keyakinan firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Terpujilah Tuhan, kami buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Kami menerima dan menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur hari ini kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan lagi untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan. Dan saudara-saudara, Yesus dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberikan harapan kepada kita. Mari kita melihat pembacaan dua buah ayat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudara yang membawa dan membuka Alkitab, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Surat Petrus yang pertama, pada pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Mari kita bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Petrus salah seorang rasul yang menulis surat. Ada 2 surat yang ditulisnya. Dan tujuan surat ini bukan kepada satu jemaat lokal tertentu, tetapi ini bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah dibaharui hidupnya di dalam Tuhan dan tersebar di beberapa tempat, khususnya di Asia Kecil. Ada harapan yang disampaikan oleh Petrus justru dalam membuka surat yang pertama ini. Karena kondisi waktu itu telah mulai terdengar ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Sehingga Petrus dia memulai dengan satu kabar, satu berita tentang bagaimana kita telah dilahirkan kembali melalui rahmat Allah yang besar oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan harapan. Petrus menginginkan supaya orang-orang percaya memiliki harapan di dalam Tuhan. Dan kebangkitan adalah merupakan landasan, salah satu landasan iman dari orang-orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, kebangkitan adalah merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh pribadi yang bernama Yesus, yang mati, dikuburkan, bahkan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Paulus mencatat ini sebagai satu bagian di mana kebangkitan itu adalah merupakan satu kabar, berita yang sangat penting. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3
dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus itu adalah merupakan satu kabar berita yang sangat penting, kata Paulus. Penting. Yesus mati itu penting. Yesus dikuburkan itu penting. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu penting, sangat penting. Kabar yang sangat penting ini. Karena di pasal yang sama, pasal 15 ini, ayat 14, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Karena itu, Paulus menempatkan berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus adalah satu berita yang sangat penting. Ada banyak kepentingan, tetapi di atas semua kepentingan adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, berita ini berita yang berusaha dihambat oleh banyak pihak. Mari saya tunjukkan kepada kita satu bukti tentang penghambatan berita kebangkitan. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka murid-murid datang dan menyaksikan kubur kosong. Para serdadu yang menjaga kubur itu pun, mereka harus kembali ke kota dan mereka harus menyampaikan berita ini kepada para petinggi Yahudi. Mari kita lihat pembacaan dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Judul yang diberikan di sini adalah Dusta Mahkamah Agama. Mari saya bacakan untuk kita semua. Ayat 11 dari Injil Matius pasal yang ke-28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Luar biasa upaya untuk menghambat berita tentang kebangkitan Tuhan. Siapa yang menghambat ini? Mereka adalah kelompok yang terdiri dari mahkamah agama. Dalam istilah lain mereka disebut sebagai Majelis Sanhedrin, yang terdiri dari imam-imam kepala. Saudara-saudara, ini sangat ironis. Dan yang begitu sangat mengherankan lagi, bahwa lembaga hukum tertinggi di kalangan orang Yahudi
Di sana terdapat dusta mahkamah agama. Sangat miris. Majelis Sanhedrin ini sebetulnya adalah lembaga hukum yang memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dijatuhkan hukuman. Termasuk ketika ada orang yang mendapat sanksi hukuman mati. Majelis ini yang harus membela dia. Bahkan berupaya untuk bisa membebaskan dia dari hukuman mati. Tapi dari awal mahkamah ini sudah berusaha tidak hanya memberikan pembelaan kepada Yesus, tetapi justru sebaliknya, mereka menghendaki supaya Yesus dibinasakan. Saudara-saudara, berita tentang kematian ini dihambat oleh kelompok ini. Sebetulnya mereka ini bukan cuma duduk sebagai penentu hukum yang tertinggi di kalangan orang Yahudi, tetapi mereka juga ini para rohaniwan. Karena berita tentang Yesus ini dikatakan oleh Paulus ini sangat penting. Sehingga dari awal itu sudah ada upaya untuk menghambatnya. Ketika para serdadu datang ke kota, memberitahukan bahwa kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan berita malaikat. Maka mereka segera mengadakan perundingan. Mahkamah agama ini terdiri dari 71 orang yang dipimpin oleh imam besar. Apa hasil dari perundingan ini? Ternyata mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mencegah, untuk menghambat berita tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahkan lembaga ini memberikan jaminan kepada para serdadu, kalau ini ketahuan oleh wali negeri, kami akan datang berbicara kepadanya supaya kamu tidak beroleh apa-apa. Artinya mereka tidak akan disalahkan, mereka tidak akan mendapat sanksi dari kabar bohong ini, karena dijamin oleh mahkamah agama. Saudara-saudara sekalian, lalu mereka mengeluarkan sejumlah besar uang. Bukan main. Uang keagamaan dipakai untuk membiayai satu berita kabar hoax, kabar bohong, kabar yang tidak benar, untuk menghambat jangan sampai orang tahu bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Lalu cerita itu tersiar di kalangan orang Yahudi sampai sekarang ini. Yesus tidak dibangkitkan. Tapi mari kita melihat dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ketika para wanita menyaksikan kubur itu sudah kosong dan malaikat memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, mereka
memberitahukan kepada Petrus. Dan mulai saat itu, bukan cuma Petrus, tapi Yesus dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Berita yang kudus, dengarkan baik-baik. Kebangkitan Yesus adalah berita yang kudus, yang tak terbinasakan. Apapun konspirasi dunia dibangun sebagai kekuatan untuk menghambat berita tentang kebangkitan Yesus, tidak akan bisa menghambatnya. Termasuk virus corona. Haleluya. Gereja memang tidak dibuka. Tapi hampir semua gereja mengadakan ibadah online. Luar biasa. Mengapa? Karena berita yang penting ini, berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang kudus dan tak terbinasakan. Kenapa ini tak terbinasakan? Yesus mengawal ini. Dia sendiri menjaga ini supaya berita ini sampai kepada siapapun. Karena di dalam berita ini ada isi pengharapan yang besar tentang hidup kita. Banyak orang di dunia kehilangan pengharapan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bagi orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita yang telah dibayar dengan harga yang lunas. Tadi di nyanyian tadi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mengapa? Yesus menjamin kita dengan kebangkitannya yang memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan. Ada harapan kesuksesan, ada harapan kesembuhan, ada harapan berkat, ada harapan damai sejahtera. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa bukan cuma untuk hidup kita di dunia ini saja kita percaya kepada Tuhan. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Dalam ayat yang ke-19 1 Korintus pasal yang ke-15. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita cuma berharap menaruh pengharapan kepada Yesus untuk kehidupan di dunia ini, kita hanya berharap untuk makan kita, untuk minum kita, untuk pakai kita, untuk kesehatan kita, untuk kesuksesan kita di dunia. Alkitab berkata kita orang paling malang. Mengapa? Karena pengharapan yang dimaksud dalam pembacaan Alkitab di awal tadi adalah pengharapan untuk keselamatan. Saudara-saudara, pengharapan untuk keselamatan. Mengapa berita itu begitu penting? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan memberikan keselamatan selain nama Yesus. Karena itu lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan, carilah Yesus, temukan Yesus, datang kepada Yesus. Mungkin engkau orang yang tidak ada pengharapan hari-hari ini. Saudara-saudara, baru-baru ini saya menyaksikan seorang yang sudah 9 tahun sakit. Sudah sempat minum racun karena kecewa penyakit tidak sembuh. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus memulihkan dia. Yesus memberkati kesehatannya. Saudara-saudara, tapi bukan cuma untuk berjuang dalam kepentingan hidup kita di dunia. Tapi pastikan engkau memiliki keselamatan di dalam Yesus. Karena itu berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang memberikan kita pengharapan. Bukan cuma untuk kehidupan sekarang ini, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Sebab andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iman kita tidak ada arti apa-apa
kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena dia bangkit, percayalah kepada Tuhan. Dia menyimpan sesuatu yang tidak akan layu. Disimpan di mana? Disimpan di sorga. Di dunia ini tidak ada tempat penyimpanan yang aman. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa tidak ada sejengkal ruang pun di dunia ini yang cukup steril untuk kita bisa hidup. Tetapi bagian kita disimpan di dalam sorga. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan mengasihi kita. Karena itu dia bangkit dari kematian. Dia memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan. Tuhan menolong kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Dan mari, sesudah firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena Yesus yang mati dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit, memberikan kami hidup yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, hari ini ada harapan baru. Kami percaya hari ini Kau memberikan kami harapan untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada jaminan. Engkau yang bangkit dan melenyapkan ketakutan. Engkau yang bangkit dan melenyapkan kekhawatiran kami. Engkau yang bangkit dan melepaskan kami dari kebimbangan. Bahkan Engkau yang bangkit untuk menyembuhkan kami, untuk menjadikan hidup kami indah, bahkan untuk membuat kami berhasil, termasuk berhasil dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berita kebangkitan adalah berita kudus dan tak terbinasakan. Oh, terima kasih Tuhan untuk jaminan yang begitu indah ini bagi kami. Kami percaya siapapun yang mendengarkan berita firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan dan situasi, Tuhan, kebangkitan Tuhan menjamin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman yang memberkati kami hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah sangat memberkati dan menguatkan setiap kita yang mendengarkan. Dan kita akan memberikan korban persembahan dan kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Segala kuasa kemuliaan kepada
persembahan dan selanjutnya kita dengarkan pengumuman dan penyampaian dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, Ya. kami Gembala dan Jemaat GPD Immanuel RR 1 menyampaikan selamat Paskah di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa anjuran pemerintah kita. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan keluar rumah. Tuhan memberkati, kita akhiri ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Suatu kesempatan yang sangat berharga Engkau anugerahkan bagi kami. Di mana kami boleh mengadakan ibadah online. Kami bersyukur inilah kesempatan yang indah di mana benar firman Tuhan. Kabar tentang kebangkitan tak terbinasakan. Hari ini kami memberitakan Yesus yang mati, Haleluya. dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan harapan bagi kami, Terima kasih. bagi jemaat, Amen. bagi siapapun Ya, yang Yesus. mendengarnya. Haleluya. Kami percaya ada harapan di dalam Yesus. Amen. Ada pertolongan dalam Yesus. Amen. Ada kemenangan di dalam Yes. Yesus. Amen. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus Tuhan yang berjanji beserta dengan kami sampai selamanya dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami berdoa di seluruh jemaat, berkatilah seluruh jemaat, Amin. rumah-rumah tangga dalam kebahagiaan. Sehat-sehatkan kami Amin. semua, Amin. segala usaha jadikan Tuhan berhasil. Amin. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Semakin hari hidup kami semakin indah Yes. di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga. Kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Haleluya. Immanuel. Untuk pengumuman kami di Jemaat GPD Immanuel RR 1 bahwa setiap hari Minggu ada kegiatan ibadah online seperti ini dan hari Kamis malam jam 7. Tuhan Yesus memberkati.